sekali lagi bahwa kita tidak melakukan mentarget suatu level terhadap nilai tukar, kita juga tidak memberikan outlook proyeksi terhadap suatu nilai tukar, dan tapi tentunya adalah bagaimana kita menjaga bahwa nilai tukar itu, sesuai dengan mekanisme pasarnya, dan juga sesuai, mengarah kepada nilai fundamentalnya. Bank Indonesia melihat dengan gambaran penguatan dolar Amerika Serikat yang tajam selama 20 tahun terakhir, memang berdampak secara global ke region kepada nilai tukar di kawasan, termasuk terhadap rupiah yang mengalami pelemahan. Ini tentunya yang penting adalah pelemahan ini terjadi secara mekanisme pasar dalam volatilitas yang terjaga. Kita menghindari adanya depresiasi yang terlampau dalam, yang jauh dari sisi fundamentalnya. Oleh karena itu, itulah tujuan kita melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar yang kita lakukan dengan kombinasi kita intervensi di pasar spot, di pasar domestik NDF, maupun juga dengan kita melakukan pembelian maupun penjualan SPN di pasar sekunder. Jadi sekali lagi Mbak Sinta bahwa stabilisasi nilai tukar itu menjadi penting dan upaya-upaya yang kita lakukan tetap dalam batasan mekanisme pasar yang kita terus utamakan. Baik, Pak Dodi, lalu ini kan proyeksi ekonomi dunia ini dipangkas begitu ya Pak. Apa sebetulnya Ya, yang bisa mendorong pemulihan ekonomi RI ini bisa terus berlanjut Pak? kuncinya ada tentunya di bagaimana domestic demand bisa kita jaga. Artinya konsumsi ini mempunyai kontribusi sekitar 55-56% terhadap PDB, terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sepanjang kita bisa menjaga konsumsi dengan baik, tentunya kita bisa melihat angka pertumbuhan kita tentunya tidak akan mengalami perlambatan tajam, bahkan bisa meningkat. Konsumsi sangat tergantung dari pendapatan tentunya. Dan konsumsi juga sangat tergantung bagaimana kegiatan investasi ekspor itu tumbuh. Oleh karena itu, sepanjang ekspor ini masih cukup perform selama sampai dengan hari ini, bahkan bisa dikatakan trade balance kita, neraca perdagangan kita selalu di posisi net surplus selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Ini yang menggambarkan bahwa ada pendapatan dari ekspor yang menjadi sumber source daripada konsumsi masyarakat. Tentunya ini akan kita lihat sebagai jaminan, sebagai confidence kita konsumsi masyarakat terjaga. Mudah-mudahan tentunya dampak COVID ini bisa kita terus atasi, bahwa dari sisi mobilitas tetap terjaga, ini akan menjadi faktor penting kegiatan konsumsi, kegiatan investasi ini tetap tumbuh. Kami di Bank Indonesia cukup optimis di tengah tekanan dari Baik. global yang cukup besar, mudah-mudahan Indonesia sendiri ekonominya masih akan tumbuh cukup baik.